Saudara-saudaraku yang terkasih, selamat berjumpa di Renungan Harian di channel Katolik kita. Hari ini, Kamis, 28 Agustus 2025. Peringatan wajib Santo Agustinus. Bacaan pertama. Bacaan diambil dari surat Rasul Paulus yang pertama kepada jemaat di Tesalonika, bab 3, ayat 7 sampai dengan 13. Maka kami juga, saudara-saudara, dalam segala kesesakan dan kesukaran, kami menjadi terhibur oleh kamu dan oleh imanmu. Sekarang kami hidup kembali, asal saja kamu teguh berdiri di dalam Tuhan. Sebab ucapan syukur apakah yang dapat kami persembahkan kepada Allah atas segala sukacita yang kami peroleh karena kamu di hadapan Allah kita? Siang malam kami berdoa sungguh-sungguh supaya kita bertemu muka dengan muka dan menambahkan apa yang masih kurang pada imanmu. Kiranya Dia, Allah dan Bapa kita, dan Yesus Tuhan kita, membukakan kami jalan kepadamu. Dan kiranya Tuhan menjadikan kamu bertambah-tambah dan berkelimpahan dalam kasih seorang terhadap yang lain dan terhadap semua orang, sama seperti kami juga mengasihi kamu. Kiranya Dia menguatkan hatimu, supaya tak bercacat dan kudus di hadapan Allah dan Bapa kita pada waktu kedatangan Yesus Tuhan kita dengan semua orang kudusnya. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Bacaan Injil. Bacaan diambil dari Injil Matius bab 24 ayat 42 sampai dengan ayat 51. Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu kapan harinya Tuhanmu datang. Namun ketahuilah, jika tuan rumah tahu jam berapa pada malam hari pencuri akan datang, sudah pasti ia berjaga-jaga dan tidak akan membiarkan rumahnya dibongkar. Sebab itu, hendaklah kamu juga siap sedia, karena Anak Manusia datang pada saat yang tidak kamu duga. Siapakah hamba yang setia dan bijaksana yang akan diangkat oleh tuannya atas orang-orang untuk memberikan mereka makanan pada waktunya? Berbahagialah hamba yang didapati tuannya melakukan tugasnya itu ketika tuannya itu datang. Sesungguhnya aku berkata kepadamu, tuannya itu akan memberi dia wewenang atas segala miliknya. Akan tetapi, apabila hamba itu jahat dan berkata di dalam hatinya, tuanku tidak datang-datang, lalu ia mulai memukul hamba-hamba lain dan makan minum bersama pemabuk-pemabuk, tuan hamba itu akan datang pada hari yang tidak disangkanya dan pada saat yang tidak diketahuinya, dan akan memenggal dia dan membuat dia senasib dengan orang-orang munafik. Di sanalah akan terdapat ratapan dan kertak gigi." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudaraku yang terkasih, Yesus mengakhiri pengajarannya mengenai berjaga-jaga dan kewaspadaannya dengan perumpamaan tentang hamba yang setia dan hamba yang jahat. Tuan yang pulang ke rumah tentu diduga dari perjalanan jauh memberikan hadiah kepada hamba karena kesetiaannya kepada tuannya. Hamba itu telah melakukan pekerjaan dengan taat dan melakukan semua yang diminta oleh tuannya. Sementara itu tuannya yang sama menghukum hamba lainnya yang berperilaku jahat. Sebab hamba itu bukan hanya tidak bertanggung jawab, ia juga sering melalaikan pekerjaannya dan menghabiskan uang tuannya
dengan berpesta pora. Bahkan hamba yang jahat itu juga sering menyiksa teman-temannya dengan kekerasan. Mungkin agar mereka mau melakukan pekerjaan yang seharusnya dia lakukan untuk tuannya. Dalam hidup kita dapat berlaku seperti hamba yang baik atau hamba yang jahat. Selama hidup, kita harus memilih untuk setia pada tugas dan tanggung jawab kita. Tetapi juga bisa memilih untuk tidak peduli serta lebih mementingkan dan mencari keuntungan diri sendiri dengan mengorbankan orang lain. Pilihan ada di tangan kita masing-masing. Namun penting diingat, akan ada waktunya Tuhan memanggil kita dengan meminta pertanggungjawaban atas penggunaan waktu saat kita hidup. Pada saat itu kita akan memperoleh ganjaran atau hukuman dari apa yang kita lakukan. Penghakiman Tuhan adalah kabar baik bagi orang yang setia dalam hidup mereka, dan kabar buruk bagi mereka yang melalaikan tanggung jawab dalam hidup mereka. Apakah kita termasuk seorang hamba yang setia dan taat, ataukah hamba yang jahat? Marilah kita berdoa. Tuhan, kuatkanlah kami dalam iman, teguhkanlah kami dalam pengharapan, dan topanglah kami dalam kasih. Ingatkanlah kami agar selalu berjaga-jaga menantikan kedatangan-Mu. Amin. Saudara-saudaraku yang terkasih, terima kasih atas kebersamaannya di dalam renungan harian ini. Kita akan berjumpa kembali di renungan harian berikutnya. Berkah dalam.